Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang menerapkan teknik dasar pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang disebut juga dengan singkatan P3K adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang sakit mendadak atau mendapat kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari seorang dokter. Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit, cedera, atau kecelakaan yang memerlukan pertolongan medis yang bersifat sementara. Prinsip-prinsip dasar dalam menangani suatu kejadian darurat itu ada 3 hal. Yang pertama, pastikan penolong tidak menjadi korban selanjutnya. Kemudian yang kedua, pakailah metode atau cara pertolongan yang cepat, mudah, dan efisien. Yang terakhir adalah buatlah catatan tentang usaha-usaha pertolongan apa yang sudah dilakukan. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan keterampilan dan pengetahuan kesehatan yang praktis dalam memberikan bantuan pertama kepada orang lain yang sedang mengalami musibah. Antara lain, 1. Berhenti bernapas, 2. Pendarahan, 3. Shock, dan 4 adalah patah tulang. Yang akan kita bahas pertama adalah berhenti bernapas. Biasanya ditandai dengan tidak adanya gerakan dada dan aliran udara pernapasan dari pasien atau korban. Kemudian pada awal berhenti nafas, oksigen masih dapat mensirkulasi darah ke otak dan organ vital lainnya, sehingga pada keadaan ini memberikan bantuan napas sangat bermanfaat. Bila seseorang napasnya berhenti, harus segera dilakukan pemberian napas buatan yang disebut juga dengan resusitasi jantung paru atau bantuan hidup dasar atau juga cardiopulmonary resuscitation atau CPR. Yang kedua adalah pendarahan. Pendarahan adalah peristiwa keluarnya darah dari pembuluh darah karena pembuluh mengalami kerusakan. Pendarahan dapat disebabkan oleh 1. Benturan fisik, 2. sayatan, 3. pecahnya pembuluh darah yang tersumbat. Pendarahan dibagi 2, yaitu yang pertama adalah pendarahan terbuka, terjadi apabila darah keluar dari tubuh. Pertolongannya dilakukan dengan cara yang pertama, tekan langsung pada luka. Yang kedua adalah elevasi. Elevasi adalah teknik ini dilakukan dengan cara mengangkat bagian luka itu lebih tinggi dari jantung. Ya. Ketiga adalah tekan pada titik nadi. Yang keempat adalah imobilisasi. Imobilisasi itu bertujuan untuk meminimalisir gerakan anggota tubuh yang luka. Dengan sedikitnya gerakan, diharapkan aliran darah ke bagian yang luka tersebut adalah menurun. Yang kelima adalah tourniquet. Tourniquet adalah teknik ini dilakukan untuk menghentikan pendarahan di tangan atau kaki saja. Ya, di mana bagian lengan atau paha atas diikat sangat kuat sehingga darah tidak bisa mengalir. Dahi korban yang mendapat tourniquet harus diberi tanda silang sebagai penanda dan korban harus dibawa segera ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Kemudian pendarahan tertutup adalah darah keluar dari pembuluh darah dan mengisi daerah sekitarnya, terutama dalam jaringan otot. Diidentifikasi dengan adanya mumat dengan mengalami shock, tetapi tidak ada tanda pendarahan. Kemudian tempat cedera terlihat lemar yang berpola. Yang terakhir, lubang tubuh mungkin mengeluarkan darah. Pertolongan pada pendarahan tertutup itu ada 4. Yang pertama ada rest. Rest adalah korban diistirahatkan dan dibuat senyaman mungkin. Kemudian ice itu adalah bagian yang luka dikompres es sehingga darahnya membeku. Darah yang membeku ini lambat laun akan terdegradasi secara alamiah
melalui sirkulasi dan metabolisme tubuh. Yang ketiga ada compression. Compression adalah bagian yang luka dibalut dengan kuat untuk membantu mempercepat proses penutupan lubang atau bagian yang rusak pada pembuluh darah. Yang terakhir adalah elevation. Elevation adalah kaki dan tangan korban ditinggikan hingga lebih tinggi dari jantung. Yang ketiga adalah shock. Shock merupakan reaksi tubuh yang ditandai oleh melambatnya atau terhentinya peredaran darah dan berakibat penurunan persediaan darah pada organ penting. Tanda-tanda shock adalah denyut nadi cepat tapi lemah, kemudian merasa lemas, muka pucat, keringat dingin, merasa haus, napas tidak teratur, serta tekanan darah sangat rendah. Cara melakukan pertolongan pertama, yang pertama adalah menghentikan pendarahan, kemudian membersihkan hambatan pada saluran nafas, memberikan napas buatan, dan menyelimuti dan meletakkan pasien pada tempat yang lebih nyaman. Langkah pertolongan, baringkan pasien pada posisi yang datar, selimuti pasien yang masih sadar, tidak mengalami muntah dan tidak ada gangguan yang lain, dapat diberikan air minum. Kemudian perlakukan pasien secara lemah lembut untuk menghindari terjadinya shock yang lebih parah. Yang kelima adalah segera panggil dokter. Yang terakhir adalah patah tulang. Patah tulang ditandai. Tanda-tanda patah tulang adalah yang A. Penderita tidak dapat menggerakkan bagian yang luka. B. Bentuk bagian yang patah tampak tidak normal. C. Nyeri bila digerakkan. D. Kulit tidak terasa bila disentuh. E. Terjadinya pembengkakan dan warna biru di sekitar luka. Pertolongan pertamanya adalah dalam penanganan patah tulang sebaiknya jangan menggerakkan penderita atau pasien terlalu banyak. Kemudian bila memindahkan korban dari tempat yang berbahaya, maka pindahkan korban dengan menarik tungkai atau ketiaknya dan tarikannya harus searah dengan sumbu panjang badan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap kondisi badan pasien. Bila terjadi pendarahan, segera hentikan, bersihkan saluran pernapasan. Bila diperlukan, berikan napas buatan. Tangani luka yang terjadi. Bila bantuan medis terlambat, penderita harus diangkat. Jangan mencoba memperbaiki kondisi tulang. Cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.